Perjalanan Bu Aminah, karya W.S. Rendra. Perempuan dengan badai di perut, kamu datang dengan kereta malam ke Jaya Negara. Dini hari kamu sampai tanpa sempat mencuci muka. Kamu masuki peron yang berbau sampah, kamu muntah. Seorang lelaki memegang lenganmu. Kamu ucapkan terima kasih. Tetapi tiba-tiba kamu merasa lelaki itu mencopet dompetmu. Mulutmu menganga lantaran kaget, bukannya akan bersuara, tetapi lelaki itu tegas. Dengan sabar ia tinju mulutmu. Kereta api lewat, orang-orang lewat bersama dompetmu. Kamu bangkit dari lantai kotor di mana tadi kamu terkapar. Dengan mulut bengkak dan berdarah kamu hampiri penjaga keamanan. Ia pandang kamu dengan jijik. Dan sebelum kamu sempat berkata, ia membentak, "Pergi!" Perempuan dengan badai di perut. Mukamu lembayung, kamu jual sumbangmu di toko cuma laku separuh harga. Kamu cari adikmu sedang kamu tak jelas alamatnya. Ternyata yang dimaksud mandiri bukannya tidak merepotkan orang lain, tetapi tidak memperdulikan orang lain. Namaku Aminah, orang desa. Datang ke ibu kota mencari adikku, Maria Zaitun. Orang kota menyebutku cengeng. Kepada seorang wanita yang tinggal di losmen yang sama aku menyapa, "Selamat pagi." Dan ia menjawab, "Apa maumu?" Perempuan dengan badai di perut. Aminah, duitmu makin tipis, lalu kamu ingin cari kerja, kamu pergi ke pemilik losmen minta nasihat kepadanya. Ia berkata, "Ini zaman sulit, tetapi apa yang bisa kamu lakukan?" Lalu kamu menjawab bahwa kamu bisa menjahit, pernah bekerja di salon, juga pernah bekerja di restoran. Ia menarik napas seperti hendak bicara, tetapi dibatalkan. Lalu matanya sedikit dipicingkan menatap wajahmu, dadamu, pinggulmu, dan kakimu. Kemudian ia bicara juga, "Ini zaman susah, tetapi aku bisa kasih kamu kerja." "Di mana?" "Di sini." "Kerja apa?" "Terima tamu." "Tetapi di sini sudah ada 2 penerima tamu." "Yang saya maksud menerima tamu di kamarmu." "Apa?" "Hasilnya tidak sekedar lumayan. Aku bisa jual kamu dengan tarif yang tinggi." Mendadak kamu berdiri, dadamu sesak, tanganmu gemetar, lalu dengan kasar kamu pergi. Sementara ia tetap duduk dengan tenang dan perkasa. Ternyata aku harus lebih waspada. Tidak semua orang itu orang. Di dalam cahaya terdapat rasa sentosa. Di jalan raya tak ada tempat untuk berjalan kaki. Di ruang duduk tak ada tempat untuk berbicara. Alangkah sesak ruang ini, tapi tanganku menggapai yang tergapai hanya udara. Perempuan dengan badai di perut. Akhirnya kamu bekerja di satu restoran, kamu menjadi pembantu koki, segera nyata kamu berguna karena memang ahli. Pada hari pertama, koki gembira dan ramah terhadapmu. Pada hari kedua, ia suka memuji dan bercanda. Pada hari ketiga, ia bersikap seperti bapak. Pada hari keempat, ia merayu dan meremas pantatmu. Kamu memprotes dengan halus dan untuk menjaga jarak kamu menambah sikap sopanmu.
Tapi datang hari kelima. Ia peluk kamu dengan paksa dan ia mencoba mencium mulutmu. Kamu menjerit, kamu meronta, satu panci sup tumpah gara-gara pergulatanmu. Sehingga pada hari ke-6 kamu dipindah jadi pelayan. Pada hari ke-7 kamu kurang sopan pada tamu yang dengan penuh penghargaan meraba pahamu. Pada hari ke-8 kamu dipindah menjadi pencuci piring. Pada hari ke-9 tukang air memegang tetekmu, kamu menjerit dengan seru sehingga majikan besar turun tangan. Ia perhatikan kamu, ia geleng-gelengkan kepala. Lalu kamu dipanggil ke kantornya. Kamu dihibur dan diberi pengertian. Bahkan ia beri kamu uang muka dan gaji 3 bulan. Barangkali sebagai hiburan. Pada hari ke-10 kamu disuruh menyalin daftar inventaris restoran. Pada hari ke-11, majikan besar memberimu hadiah sepasang giwang, kalung, dan gelang. Katanya sebagai penghargaan untuk kepribadianmu yang jelas dan tegas. Pada hari ke-12, ia berbicara tentang hobi seni fotografi. Bagaimana komposisi cahaya dan bayang-bayang bisa menonjolkan nilai tersembunyi dari bentuk benda yang semula nampak biasa. Pada hari ke-13, yang kata orang angka sial, ia berkata, sebagai ahli fotografi aku bisa membayangkan bagaimana kalau tubuhmu telanjang. Gunung dan lembahnya akan memberi kesempatan untuk mempermainkan komposisi, cahaya, dan bayang-bayang. Orang-orang gila itu punya tanggapan keras terhadap keindahan tubuhmu. Tetapi aku penuh gelora seni. Aku ingin merekam keindahan tubuhmu yang alami dan asli supaya abadi. Dengan honorarium untukmu yang memadai. Sekarang renungkan dulu. Kita bicara lagi besok pagi. Pada hari ke-14 kamu meludah ke tanah dan tidak masuk kerja. Terlalu banyak aku lihat keranjang sampah tak ada isinya yang berguna. Filsafat bergantung di setiap paku agama menjadi bendara bazar. Oh ibuku, alangkah amannya kandunganmu. Waktu aku rebah ingin tidur, kasurku gaduh nyerocos bicara. Perempuan dengan badai di perut. Di Metropolitan Jaya Negara, kamu mencari adikmu. Tidak jelas alamatnya. Seingatmu, ia bilang, ia tinggal di Jalan Delima nomor 5. Sudah 2 kali kamu ke sana, dan ia tidak ada. Di rumah itu banyak perempuan dan yang tertua berkata, 9 tahun aku tinggal di sini. Yang bernama Maria Zaitun tidak pernah ada. Dan akhirnya setelah sekian lama di Jaya Negara, kamu tahu di sebelah barat kota ada juga Jalan Delima nomor 5. Tetapi itu kantor polisi. Kamu ke sana dan komandannya berkata, memang ada 2 Jalan Delima nomor 5, di barat dan di timur. Yang di barat kantor kami ini, tak pernah ada namanya Maria Zaitun di sini. Sedangkan di timur, jadi ibu sudah ke sana? Sudah, ia tak ada di sana. Yang di timur itu rumah pelacuran. Astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillah ia tak ada di sana. Tetapi semua orang yang tinggal di sana tak pernah memakai nama aslinya. Ya Allah. Sesudah itu kamu merasa badanmu melayang-layang. Segala yang terjadi antara ada dan tiada. Dan kamu hampir tidak mendengar ketika komandan itu berkata, cobalah ibu kemari lagi besok pagi. Bawalah fotonya dan semua informasi. Kami akan membantu ibu mencarinya. Keesokan harinya kau masukkan foto adikmu ke dalam dompetmu. Tetapi kamu tidak pergi ke kantor polisi.
Kamu bergegas ke jalan 5 nomor 5 di sebelah timur kota. Kamu tunjukkan foto itu kepada para penghuninya. Perempuan yang tertua berkata, "Lah, aku kenal dia. 2 tahun saja ya di sini. Lalu pindah ke tempat lainnya. Rezekinya baik. Sekarang ya sudah tinggi kelasnya. Tapi namanya bukan Maria Zaitun. Aminah. Itulah namanya." Maria Zaitun, adikku, semoga ada getaran gaib yang muncul dari kalbuku menyentuh kalbumu. Aku berdoa untukmu, adikku. Semoga keadaanmu jauh lebih baik dari keadaanku. Alangkah sulitnya membaca mimpi buruk yang kita alami begitu kita bangun pagi. Aku syukuri setiap uang yang kau kirimkan. Masih sempat juga kamu menyisihkan perhatian kepadaku di dalam hidup penuh kegaduhan. Kamu sungguh dermawan. Tapi sayang, kita tak pernah bisa bertemu. Harapan untuk mungkin bertemu sudah aku padamkan. Sebenarnya, ada yang sangat ingin aku katakan. Ingatkah pada hari terakhir kamu menengok aku? Kau bawa lelaki yang kamu katakan sebagai suamimu. 3 bulan kemudian dia datang kembali. Katanya untuk satu urusan. Aku tidak percaya. Tetapi aku juga tidak bertanya dan aku malah memberi penginapan. Pergaulan kami sangat baik. Ia penuh pengertian dan selalu memberi inspirasi. Hingga aku tak peduli berapa lama ia akan tinggal. Lalu pada suatu malam ketika aku sedang mengenangkan kehadirannya yang menyenangkan, ia masuk ke dalam kamar tidurku. Begitu saja. Setengah bencana, setengah mukjizat. Setengah merayu, setengah memaksa. Ia meniduriku. Setelah itu aku kehilangan sikap. Semua aku alami tanpa satu kesimpulan. Pada hari-hari selanjutnya, kami berulang kali melakukan lagi tanpa hambatan dalam hati. Setiap kali terjadi, lebih erat aku memeluknya. Aku jatuh cinta kepadanya. 1 bulan hal itu terjadi lalu ia pergi. Pada selembar surat yang ia tinggalkan, ia menerangkan bahwa kamu bukan istrinya. Bagimu dan bagiku, ia adalah orang asing. Aku gigih mencari kamu karena semula aku merasa tentang hal ini. Aku harus bicara. Tetapi sekarang, beginilah kenyataan keadaannya. Seandainya kita bertemu, aku juga ingin berkata bahwa sudah hampir 3 bulan aku mengandung anaknya. Perempuan dengan badai di perut. Kamu duduk di ruang tunggu dokter kandungan. Hari masih pagi tetapi banyak pasangan sudah menunggu bersama kamu. Kamu nampak tenang membaca koran. Akhirnya giliranmu tiba. Dokter bertanya, "Bagaimana? Apa sudah mantap dipikirkan?" "Sudah, dokter." Dokter membaca kembali catatan di mejanya lalu berkata pula, 3 bulan. Lebih tua lagi tak berani aku melakukan. Jadi harus hari ini. Silakan. Mari kita periksa lagi. Ketika dokter melakukan pemeriksaan, bayi di perutmu bergerak. Kamu memejamkan mata, tanganmu meraba perut dan kamu menggigit bibirmu. "Kenapa? Sakit?" tanya dokter. "Tidak, ia bergerak." "Bukankah tidak sekali ini ia bergerak?" Dan matamu masih terpejam ketika kamu berkata, "Kali ini sepertinya ia ingin bicara." Kamu tidak mendengar dokter tertawa. Lalu ia menepuk pundakmu dan menyuruh kamu kembali berpakaian. Setelah kamu kembali rapi dan dokter selesai menulis nota, ia berkata, "Ini nota untuk Anda. Silakan pergi ke klinik di belakang. Jam 3 siang nanti kita kerjakan."
Dengan tenang kamu menjawabnya. Tidak, dokter, aku pulang. Apa yang ingin kamu katakan, anakku? Bahwa kamu ada, bahwa kamu juga punya keinginan. Kalau kamu tidak lahir, tidak mungkin aku mendengar kamu bicara. Apakah kamu tidak takut pada ganasnya dunia? Apakah kamu tidak takut bahwa yang menimpa diriku juga bisa menimpa dirimu? Dalam perutku kakimu bergerak terasa perkasa. Tendangan yang mencerminkan keberanian. Apakah kamu keberanian di dalam diriku? Keputusan sudah aku ambil, anakku. Memberi kesempatan kamu bicara lebih berharga dari takut kepada dunia. Melihat keuletanmu di dalam kandungan, aku segera menyadari bahwa berhadapan dengan segala derita ternyata aku pun punya keuletan. Demi masa, sesungguhnya manusia hidup merugi. Kecuali ia yang beriman. Dan ia yang membela kebenaran. Dan ia yang mengolah kesabaran.